Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Mei 2023 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari terakhir bulan Maria. Gereja Katolik begitu rupa mencintai Bunda Maria sehingga dari 12 bulan 2 bulan didedikasikan secara khusus untuk Maria, Bunda Yesus, yakni bulan Mei ini dan nanti bulan Oktober, yakni bulan Rosario. Hari ini pun adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Ada banyak rahasia tentang Maria yang terkuak dalam Injil hari ini, yakni dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya
untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang, termasuk para pengikut Yesus, merasa risih jika mendengar ungkapan Maria, Bunda Allah. Kata mereka, mana mungkin Allah mempunyai seorang ibu? Bukankah Maria itu makhluk ciptaan yang justru diciptakan oleh Allah? Memang betul, Maria itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Maria guna menjadi sarananya agar supaya lahir seorang juru selamat, yakni Yesus Kristus, Sang Penebus umat manusia. Dari Marialah Yesus Kristus memperoleh kemanusiaannya. Yesus yang dibentuk secara penuh misteri mujizat oleh kuasa Roh Kudus dalam rahim Maria, tentu lahir seperti semua manusia lain lahir, yaitu melalui proses pematangan embrio di dalam rahim Maria, yang kemudian ketika sudah cukup bulan dilahirkan secara yang lazim buat manusia. Jadi Yesus yang lahir dari Maria ini adalah 100% manusia. Namun karena dia dilahirkan oleh Maria tetapi dikandung dari Allah Roh Kudus, maka Yesus pun merupakan pribadi putra Allah. Karena itulah Maria sangat pantas dan layak disapa dengan predikat Bunda Allah. Dan karena itu pula Yesus yang dilahirkan oleh Maria ini adalah juga 100% Allah. Syahadat panjang dari Nisea Konstantinopel juga berisi kalimat yang dari baris ke-8. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Jadi Yesus itu lahir dari Bapa juga. Lalu kalimat baris ke-18, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi Yesus itu ya lahir dari Bapa dan ya lahir dari Maria. Lalu apa masalahnya kalau kita dalam gereja Katolik berkesimpulan bahwa Maria adalah Bunda Allah? Masih saja ada pengikut Kristus yang berpendirian bahwa kalau sesuatu itu tidak tertulis dalam Alkitab, maka saya tidak percaya. Saudaraku sesama kekasih Tuhan, baiklah, mari kita pakai Alkitab juga. Bukankah Elizabeth yang sedang hamil dengan janin Yohanes Pembaptis yang dikunjungi oleh Maria yang sedang hamil dengan janin Yesus
Kristus. Ketika bertemu, berseru, "Siapakah aku ini?" sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bukankah Elizabeth ini adalah manusia yang pertama yang menyapa Maria sebagai ibu Allah atau bunda Allah? Dan peristiwa ini dengan jelas terekam, tertulis dalam Alkitab. Lalu seringkali ada semacam replik dari yang tetap keras kepala berupa kata-kata, "Ya, tapi Elizabeth bilang ibu Tuhanku, bukan ibu Allahku. Tuhan dan Allah itu kan beda." Benarkah itu beda? Wahai saudaraku terkasih, mari kita lihat sebentar ke Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31, di mana dikisahkan tentang Rasul Thomas yang tidak mau percaya bahwa teman-temannya sesama rasul telah bertemu Yesus yang sudah bangkit. Dan dalam suatu kesempatan lain, Yesus memperlihatkan luka-luka bekas penyalibannya kepada Thomas agar supaya dia juga percaya bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Di mana dalam ayat 28 Thomas menjawab sambil berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam Alkitab jelas tertulis bahwa Thomas menyamakan Tuhan Yesus dengan Allah. Bukan. Menurut Thomas dan menurut Alkitab, Yesus itu Tuhan dan Allah. Dan ini seirama dan serasi serta selaras dengan ungkapan kegembiraan Elizabeth ketika ia berjumpa dengan Maria yang sedang mengandung Yesus, yakni, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita mendukung semua nubuatan yang ada dalam Alkitab, termasuk nubuatan dalam Injil hari ini, yakni nubuatan Maria. Yang tadi kita baca itu. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan, dalam kurung, yaitu saudaraku termasuk Anda dan saya, akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Mungkinkah ada orang pengikut Kristus yang tidak mau bahwa Maria berbahagia dengan tidak percaya bahwa dia bunda Allah? Kalau begitu, dia melawan Alkitab. Gelar-gelar Maria diperoleh dari permenungan gereja selama berabad-abad, yang lalu diputuskan dalam konsili Efesus tahun 431 sesudah Kristus, di mana gereja perdana menegakkan dogma Dei Genetrix, yakni yang melahirkan Allah dalam bahasa Yunani, atau Mater Dei
yakni Bunda Allah dalam bahasa Latin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Mei 2023. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverzi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.